Hey guys, selamat datang kembali di channel Sony Afriansyah. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget buat kita Gen Z, yaitu gimana caranya biar kita jadi produktif. Siapa bilang produktif itu cuma buat orang tua? Kita juga bisa kok, pastinya dengan cara kita sendiri dong. Gue yakin deh, kalian semua punya banyak banget mimpi dan goals yang pengen diraih. Tapi kadang suka keganggu sama hal-hal seru kayak main game, nonton drakor, atau scroll TikTok sampai lupa waktu, ya enggak? Nah, di video kali ini gue bakal kasih tahu tips dan trik jitu biar kita tetap produktif meskipun banyak kesibukan dan godaan zaman sekarang. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebelum kita bahas caranya, kita cari tahu dulu yuk. Apa sih produktivitas itu? Produktivitas itu bukan berarti kita harus sibuk terus-terusan, tapi tentang melakukan hal yang benar dengan cara yang tepat. Kadang kita merasa udah capek seharian, tapi kok kayaknya nggak ngapa-ngapain ya. Nah, itu tandanya kita belum produktif, guys. Produktivitas itu bukan soal seberapa lama kita kerja atau belajar, tapi seberapa efektif kita menggunakan waktu tersebut untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau kamu merasa sibuk tapi nggak menghasilkan apa-apa, itu bukan produktivitas, guys. Coba deh, dipikirin lagi, apa yang bikin kamu nggak produktif? Apakah karena kamu terlalu banyak buang-buang waktu? Atau karena kamu nggak punya goals yang jelas? Nah, setelah tahu arti produktivitas yang sebenarnya, sekarang saatnya kita bahas tips dan triknya. Siap-siap catat ya guys. Di bagian selanjutnya, maka tries to raise be able to share by meningkatkan produktivitas. Zai, guys, pernah nggak sih kalian ngerasa hari itu berjalan gitu aja tanpa tujuan yang jelas? Kayaknya sibuk, tapi kok nggak ada yang selesai ya? Nah, itu tandanya kalian butuh yang namanya rencana. Rencana itu kayak peta, guys. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, pasti kita butuh peta biar nggak nyasar, kan? Sama kayak hidup kita. Kalau kita punya rencana yang jelas, kita akan lebih mudah mencapai tujuan kita. Gimana sih cara bikin rencana yang efektif? Gampang banget. Kalian bisa pakai aplikasi seperti Notion, Google Calendar, atau bahkan Sticky Notes untuk bikin rencana harian. Tulis semua hal yang ingin kalian capai di hari itu. Mulai dari yang paling penting, sampai yang paling nggak penting. Dengan begitu, kalian tahu apa yang harus dikerjakan duluan, dan nggak akan bingung mau ngapain. Nggak perlu yang susah-susah, guys. Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, kalian bisa bikin to-do list untuk tugas kuliah, jadwal olahraga, dan backup list kuliah memori. Oke guys, sekarang kita masuk ke teknik yang super efektif buat ningkatin fokus, yaitu teknik Pomodoro. Kalian udah pernah dengar belum? Teknik Pomodoro ini simple banget guys. Intinya kita bagi waktu kerja atau belajar kita dalam interval 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 kali interval kita istirahat lebih lama, sekitar 15-20 menit. Kenapa sih harus pakai teknik ini? Karena otak kita itu punya batasan dalam memproses informasi guys. Kalau kita terlalu lama fokus pada satu hal, kita akan cepat lelah dan gak produktif. Nah, dengan teknik Pomodoro, kita bisa melatih otak kita untuk fokus dalam jangka waktu tertentu, lalu mengistirahatkannya sejenak agar tetap fresh. Teknik ini cocok banget buat kita yang gampang terdistraksi, apalagi kalau HP terus-terusan ngasih notifikasi. Gimana, gampang kan? Kalian bisa pakai timer di aplikasi Pomodoro yang baik tersedia di Play Store atau App Store. Ngaku deh, siapa yang sering scroll TikTok dan tahu-tahu sudah 2 jam lewat? Hayo, ngaku. Hehe. Yap, distraksi digital emang jadi musuh terbesar produktivitas kita, guys. Gimana nggak? Coba. Notifikasi dari Instagram, WhatsApp, YouTube, email, dan game rasanya nggak ada habisnya. Belum lagi godaan buat buka website atau aplikasi lain yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, kalau kalian mau produktif, kalian harus bisa melawan distraksi digital ini, guys. Caranya? Gampang banget. Pertama, coba aktifkan mode Do Not Disturb atau Airplane Mode di HP kalian saat sedang fokus kerja atau belajar. Kedua, kalian bisa pakai aplikasi seperti Forest atau Freedom untuk bantu kalian fokus. Aplikasi ini akan ngeblokir aplikasi dan website yang mengganggu selama waktu yang sudah ditentukan. Ketiga, jauhkan HP kalian dari jangkauan. Serius deh guys, cara ini ampuh banget ngurangin distraksi. Kalau yakin jauh, sungguh goli dari buat scrum point. Eits, sebelum lanjut ke tips selanjutnya, gue mau ingetin nih guys, produktivitas itu nggak cuma soal kerja atau belajar aja, tapi juga soal keseimbangan hidup. Kesehatan mental dan fisik itu penting banget buat menunjang produktivitas kita. Kalau badan kita sehat dan pikiran kita fresh, kita akan lebih mudah fokus dan produktif.
Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan mental dan fisik di tengah kesibukan? Gampang banget. Pertama, pastikan kalian tidur cukup, minimal 7-8 jam sehari. Kedua, sempatkan waktu untuk olahraga ringan, minimal 30 menit sehari. Gak perlu yang berat-berat guys, yang penting badan kita bergerak. Ketiga, coba deh luangkan waktu sejenak untuk meditasi atau yoga. Meditasi bisa bantu nenangin pikiran dan ngurangin stres. Nah, ini dia yang paling seru guys. Jadi Gen Z itu enak banget, kita punya akses ke banyak banget platform belajar online seperti Coursera, Skillshare, atau YouTube. Gunakan waktu luang kalian buat upgrade skill guys. Nggak harus yang berhubungan sama jurusan kuliah atau pekerjaan kalian kok. Kalian bisa belajar apa aja yang kalian suka, misalnya desain grafis, fotografi, programming, atau bahasa asing. Belajar skill baru itu banyak banget manfaatnya guys. Selain bisa nambah pengetahuan, kalian juga bisa dapetin peluang karir yang lebih baik di masa depan. Nggak cuma itu, belajar hal baru juga bisa bikin kita lebih percaya diri dan termotivasi loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, manfaatkan waktu luang kalian untuk belajar hal-hal baru. Siapa tahu skill baru yang kalian pelajari bisa jadi bekal buat masa depan kalian kan? So itu dia guys, tips dan trik jitu biar kita tetap produktif ala Gen Z. Ingat, produktivitas itu bukan tentang bekerja keras tanpa henti, tapi tentang bekerja cerdas dan efisien. Jangan lupa hargai diri sendiri. Setiap langkah kecil menuju tujuan itu layak dirayakan. Self-reward itu penting, tapi jangan berlebihan ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kamu yang butuh semangat produktif. See you in the next video. Bye.